Pemirsa, satu warga meninggal dunia dan 3 lainnya masih belum ditemukan setelah tertimpa longsor yang terjadi di Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Longsor terjadi akibat hujan deras dan banjir yang melanda kawasan tersebut Jumat sore. Petugas gabungan dari Basarnas, Tagana, dan TNI Polri serta warga setempat masih mencari 3 orang yang tertimbun tanah longsor di Kampung Belong, Desa Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Sementara 1 warga sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Akibat longsor, 7 rumah juga rusak parah tertimbun tanah. Longsor terjadi di titik ini setelah hujan deras melanda kawasan ini dan menimbulkan banjir. Ada 7, Belong 3, di Toka 4. Saat ini masih dalam proses pencarian, ya? Sementara dalam proses pencarian semua ada relawan-relawan Basarnas. Itu dibantu oleh pihak dari TNI dan Polri. Serta masyarakat setempat, ya, Pak? Yang dibantu oleh masyarakat. Longsor ini juga menyebabkan akses jalan dari Jeneponto menuju Malakaji, Kabupaten Goa, terputus. Upaya membersihkan jalan pun dilakukan dengan alat berat. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Banjir merendam ribuan rumah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Selama 3 pekan, banjir merendam rumah warga setinggi setengah meter hingga 2 meter. Warga mengharapkan bantuan. Banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di puluhan desa serta kelurahan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ketinggian air hampir menyentuh rumah panggung warga. Selain rumah, banjir juga merendam ribuan hektar kebun di 28 desa di Kabupaten Wajo. Lokasi terparah banjir berada di 5 kelurahan di Kecamatan Tempe. Warga mengharapkan bantuan karena banjir sudah melanda wilayah mereka selama 3 pekan. Pertama itu bambu, kedua sembako. Sudah ada bantuan, Pak, dari pemerintah terkait bantuan banjir? Belum ada. Kondisi terkini. Banjir yang merendam rumah warga juga terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba terekam kamera amatir warga. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka. Beberapa warga meminta pertolongan karena terjebak banjir. Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak siang hingga malam hari di Pegunungan Bantaeng yang berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Dari Kabupaten Wajo dan Bantaeng, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kapal Rolo-Dharma Rucitra 3 yang nyaris tenggelam di Karangasem, Bali hingga Sabtu sore belum dievakuasi. Akibatnya truk yang hendak bongkar muat di Pelabuhan Padang Bay menumpuk. Hingga Sabtu sore, kapal motor penumpang Dharma Rucitra 3 yang nyaris tenggelam masih berada di Pelabuhan Padang Bay, Bali. Evakuasi rencananya baru akan dimulai pada esok hari. Dampaknya, minyak kapal dan kendaraan yang terjebak di dalamnya mencemari kawasan lautan. Posisi kapal miring dan nyaris tenggelam karena lambung bocor. Petugas pelabuhan berusaha menyemprotkan cairan guna mengikat minyak agar tak meluas dan menyebabkan kebakaran. Petugas pun telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, antrian truk terjadi di pintu masuk bongkar muat Padang Bay. Dermaga 2 pelabuhan ini belum beroperasi. Sedangkan di Dermaga 1, bongkar muat sempat mengalami kendala akibat tali KMP Dharma Rucitra yang berserakan di alur Dermaga 1. Jam 9 malam. 9 malam ya? Seharusnya sudah berangkat, Pak, kemarin, Pak? Ya, insya Allah udah berangkat, Pak. Telepon deh. Jam 10 lah mungkin udah naik kapal. Oh, waktu kejadian itu, Pak, ya? Ya. Sudah Pas di sini. kapal itu sebelum kejadian pas masih miring, Mbak. Oh, sudah di sini, Pak, ya? Mau kemana ini, Pak? Ke Sumbawa. Sumbawa. Sebelumnya, kapal dengan rute Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padang Bay, Karangasem, Bali, kandas saat memasuki Dermaga 2 Pelabuhan Padang Bay pada Jumat malam. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat.
Kapal bermuatan 48 penumpang dan sejumlah kendaraan ini miring 45 derajat dan tidak bisa merapat ke dermaga. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryesta, Anyus melaporkan. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara musnahkan 35 kg sabu hasil penangkapan dari sindikat narkoba jaringan internasional. Dalam pengungkapan kasus ini, seorang tersangka ditembak mati karena melawan petugas. Kg narkoba jenis sabu dimusnahkan di halaman Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Proses pemusnahan dengan metode merebus seluruh sabu ke dalam air bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Sebelumnya, Satuan Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang tersangka IH di Jalan Sisingamangaraja dengan barang bukti 5 kg sabu. Sedangkan di Tanjung Balai, DS, seorang tersangka lainnya ditembak mati karena melawan petugas. Dari lokasi kejadian, petugas menyita barang bukti 30 kg sabu. Hasil dari penindakan tanggal 21 Mei kita dapat 5 kilo, kemudian tanggal 31 Mei kita dapat 30 kilo. Yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba internasional jaringan Malaysia Sumatera Utara yang menyelundupkan sabu melalui perairan Tanjung Balai. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.